Oke. Assalamualaikum Pak Mani. Waalaikumsalam Bu Eva. Ya, mohon maaf minta waktunya boleh sebentar Pak Mani. Oh iya boleh Bu. Sebentar. Ya Bu. Oh, posisinya Gimana? sudah ini Pak, saya mau berbagi nih, ada permasalahan yang mau saya sampaikan sama Pak Manik nih, kali aja bisa bantu saya. Suara saya sampai nggak Pak Manik? Halo. Iya tapi agak terputus-putus ya Bu. Putus-putus Halo. ya? Kurang. Agak terputus-putus. Oh. Terus saya lanjutin ya Pak Manik. Saya udah agak mendekat. Itu boleh. Ya. Oke. Jadi gini Pak, saya ada kendala dengan siswa saya, yaitu kelas 12 IPS 3. Dia sudah kelas 12. Jadi siswa saya ini adalah disampaikan oleh kurikulum, termasuk siswa yang punya kebutuhan khusus atau ABK. Dengan ABK-nya adalah pada siswa rendah berkemampuan dalam belajar. Kalau saya tidak salah ingat sih, ada kalau salah dia pernah pretest itu sampai nilainya itu 92. Nah, jadi anak saya ini tuh banyak dikeluhkan Pak oleh guru-guru kan. Kalau belajar di kelas itu dia cuma bisanya tidur saja gitu kan. Tidak berinteraksi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan termasuk kalaupun dia suka izin juga gitu kan. Kalau sudah jam 12 ke atas dia nggak masuk sekolah tuh. Izin pulang Pak. Izin pulang. Ada kegiatan lain yang harus dia lakukan. Seperti itu sih Pak yang dikeluhkan oleh guru-guru. Ya, ini dari saya coba konfirmasi ya. Jadi dari kurikulum sudah kasih tahu Ibu nih ya, kalau anak yang berarti yang Ibu pegang ya. Yang Ibu pegang adalah anak ABK tuh dari kurikulum ya, jadi seperti itu. Terus tadi yang tercatat sama saya ini yang yang kendala dari guru-guru. Apa saya salah tangkap ataukah terus Ibu sendiri apakah punya kendala gitu? Jadi kan guru-guru mengeluhkan. Jadi kan kalau di SMA itu kan pelajarannya banyak ya Pak ya. Artinya gurunya yang mengaji proses belajar mengajar siswa ini tidak hanya satu. Saya kebetulan wali kelasnya tuh Pak. Wali kelas. Terus jadi saya juga mengajar juga sih di kelas siswa ini gitu kan. Dan memang betul kalau di jam belajar saya juga ini mungkin hanya mulai ketika berdoa gitu kan, Allah berdoa, tapi setelah proses kegiatan belajar mengajar kita ini tidur gitu kan tanpa mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Ya. Sangat luar biasa nantinya. Memang di SMP ya Bu Eva ya? SMA Pak, SMA. Di SMP guru-guru ternyata saya baru inget nih kalau di SMA ya? Iya SMP SMA itu kan ada guru bidang SMA ya? Iya.
betul. Iya, kalau di SMA itu kan memang guru bidang studi ya. Tadi yang Bu Eva sampaikan guru-guru ada keluh kesahnya. Jadi saya langsung mikir, tadi awalnya saya pikir adalah guru SD yang semuanya dipegang oleh Bu Eva sebagai wali kelas. Nah ini posisinya memang karena di SMA guru mata pelajaran pun keluh kesah sama Ibu Eva gitu ya. Iya. Nah Bu Eva sendiri juga ternyata punya keluh kesah sendiri nih sebagai wali kelas. Nah dari kedua itu kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Kayak jadi sebenarnya harapan atau kekhawatiran sih Pak yang saya hadapi gitu. Jadi saya sangat khawatir karena tadi saya di awal kan saya bilang dia kelas 12 PS 3 artinya dia ada di jenjang akhir dalam pendidikan SMA, dimana mau tidak mau pilihan untuk sampai ke lulusan itu sangat maksimal diminta oleh masing-masing guru bidang studi. Jadi saya sangat resah gitu kan, saya berharap ketakutan saya siswa ini takut tidak diluluskan itu tidak terjadi. Artinya yang saya harapkan bagaimana ya caranya biar anak ini aman dan bisa lulus dari tingkat jenjang SMA ini gitu. Itu sih Pak yang saya harapkan dan yang saya khawatirkan. Oke. Nah dari kekhawatiran Ibu dan Ibu sudah punya harapannya ya untuk mengatasi kekhawatiran Ibu tadi. Kira-kira sudah sama siapa saja yang Ibu ajak bicara terkait masalah kekhawatiran Ibu nih menangani satu anak yang berkebutuhan khusus? Kemarin sempat saya memanggil orang tuanya Pak. Saya panggil orang tuanya. Saya menyampaikan keluh kesah guru-guru dan kekhawatiran yang ada di diri saya gitu kan. Saya sampaikan bagaimana siswa ini di kelas gitu kan, dan ternyata tidak hanya satu guru. Saya pikir kan awalnya cuma pelajaran saya doang, ternyata banyak guru yang lain, banyak guru yang lain juga panggilan ini juga bersifat mengukur absensi anak ini. Saya sampaikan kenapa siswa ini juga tidak harus izin di setiap kegiatan pembelajaran dari hal yang saya sampaikan, orang tua hanya bisa ya menegur anak itu ya sekedarnya gitu, karena mungkin orang tua juga sadar bahwa anaknya ABK kali ya Pak ya, anaknya ABK. Jadi ya mungkin karena anak ini punya keahlian yang lain, jadi orang tua juga lebih konsen ke keahlian yang berbeda dari kegiatan sekolah itu. Jadi anak ini itu Pak punya prestasi yang lain. Seperti itu. Ya, berarti Ibu sudah mengajak orang tua, sudah mengajak guru-guru lain ya di sekolah untuk menyikapi masalah tersebut. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya Bu orang yang kira-kira punya hubungan personal dengan yang didengar lah tanda kutip, karena kan Ibu juga jadi wali kelas baru gitu ya Bu. Kira-kira yang bisa kasih masukan atau solusi untuk masalah ini. Nah, kebetulan kan yang saya takutkan karena hubungannya kedinasan ya Pak ya. Hubungannya kedinasan, nilai gitu. Dan nilai ini pasti hubungannya pada kebijakan. Apa saya harus ini aja ya Pak, menghubungi wakil kurikulum kali ya? Kalau kesiswaan kan nggak pas karena nilai, berarti mungkin saya bisa kali ya menghubungi wakil kurikulum untuk bisa menjelaskan gitu kan, apakah ada keringanan kebijakan
buat murid saya ini yang satu ini yang spesial gitu kan. Artinya kebijakan ada standar yang tidak disamakan sama siswa-siswa yang lain yang dianggap normal gitu kali ya Pak, waktu ke kurikulum. Ya, bisa Bu. Bisa. Nanti kan tadi di awal percakapan ini Ibu juga sudah menyampaikan kalau sudah dijelaskan kondisinya dari wakil kurikulum ya, kalau kondisi anaknya seperti itu. Jadi bagus, Ibu sudah tahu mau kemana lagi nih. Jadi yang dilakukannya sudah tepat gitu ya. Kira-kira kapan Ibu bisa bertemu dengan wakil kurikulum terkait yang tadi Ibu sampaikan? Lainnya sih rencananya sih hanya besok secepatnya gitu ya Pak, agar nanti ketika sudah mulai ada proses pengambilan nilai apa namanya buat kelulusan ini bisa langsung ke kondisi ini terkait kalau lagi banyak kegiatan dan kayak bisa seperti ini mungkin tahun depan kali Pak diserahkan oleh wakil kurikulum tentang kebijakan yang terbaik buat siswa. Oke, baik. Jadi Ibu pekan depan akan ketemu wakil kurikulum ya untuk menindaklanjuti masalah yang Ibu hadapi. Nah, ini menarik nih. Saya jadi pengen tahu kira-kira apa ya solusi yang diberikan oleh wakil kurikulum. Nah, kapan nih Bu kira-kira setelah komunikasi dengan wakil kurikulum kita bisa ngobrol lagi gitu ya Bu, karena saya menarik tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus dia di jenjangnya SMA ya Bu? Iya, jenjang SMA. Iya, jenjang SMA. Ya, mungkin setelah saya ngobrol dengan wakil kurikulum, saya bisa ketemu lagi sama mereka juga. Kira-kira nanti apa ya yang bisa kami lakukan, yang bisa menyelamatkan ini sampai bisa lebih SMA. Terima kasih Pak Mani. Iya. Jadi sudah ada apa ya? Ada pencerahan sedikit ya Bu. Kira-kira masalah yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu rasakan setelah perbincangan ini? Yang saya rasakan, saya mulai berpikir, oh iya, paham gitu kan, bahwa ternyata kata Pak Mani kan kalau anak ABK itu pasti ada keringanan ya Pak ya. Ini ada keringanan. Jadi saya tahu solusinya nih Pak, dan perasaan saya sudah mulai agak lega nih. Jadi saya bisa menjawab guru-guru yang keluh kesah gitu kan dengan jawaban yang pas buat guru-guru tersebut sehingga tidak mengecewakan mereka juga. Jadi saya agak lega nih Pak setelah membicarakan ini, dan saya tahu step by step yang harus saya lakukan ke depannya. Terima kasih banyak nih Pak Mani. Sama-sama Bu Eva. Jadi tetap semangat ya Bu Eva, karena semua anak punya hak yang sama dalam pendidikan. Mungkin caranya atau dia materinya yang berbeda saja. Oke, ada lagi Bu Eva? Ya, cukup dulu Pak Manik. Mudah-mudahan nanti saya bisa konsisten menyelesaikan masalah ini. Baik, kalau gitu kita akhiri saja ya pertemuan kali ini. Nanti kita nunggu 2 minggu lagi berarti ya setelah ketemu dengan Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.